warahmatullahi wabarakatuh. Udah dapat minum belum Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-misbahuz zulam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya para alim ulama, para asatid, dan wabil khusus lagi DKM Masjid Al-Muhajirin dan guru saya, orang tua saya, senior saya di organisasi Al-Mukarram Al-Muhtaram Gus Fuad Idris. Mudah-mudahan beliau keluarga senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatizat, para asatid yang saya kenal baru tadi bisik-bisik, kalau wajahnya banyak kenal ya, cuman namanya suka lupa. Ustadz Joni Iskandar, mata'anallah fituli hayatih, hilang suaranya luar biasa. Nggak kalah jauh sama Joni Iskandar. Ya, Joni Iskandar penyanyi itu pun ahli qori. Suaranya alumni pondok pesantren itu pun. Tapi beliau ini beda, bukan penyanyi ya Ustaz ya, tetapi qori. Para asatid yang lain, orang-orang tua saya, aparatur pemerintahan, mungkin Pak RT, Pak RW atau Bu RT-nya yang hadir, tanpa terkecuali, tanpa menyebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, adik-adikku yang pinter-pinter ada di dalam tetapi nggak berisik, ini udah pinter. Saya bandingkan di masjid dekat rumah saya itu, waduh, kalau Jumatan ini kita yang khutbah aja, yang jadi khotib enggak. Kalau orang Betawi enggak semenggah karena saking berisiknya mengalahkan pasar. Ya. Alhamdulillah malam hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat dan karunia, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan zikir atau yang lainnya dalam rangka nisfu Sya'ban, dilanjutkan lagi sholat isya berjamaah, dan lanjut lagi dengan hikmah atau peringatan mengambil hikmah daripada nisfu Sya'ban dan hikmah Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah dan niat baik kita senantiasa diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini bisa hadir maupun yang tidak bisa hadir tetapi berkenan mendengarkan hikmah
Isra Mi'raj dan nisfu Sa'ban pada malam hari ini. Salam dan salawat tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuk-petunjuknya, dan satu di antara dari sekian banyak petunjuk beliau adalah tolabul ilmi, sebagaimana yang saat ini kita laksanakan bersama, ditambah dengan melaksanakan ibadah mahdhah, sholat wajib yaitu maghrib dan isya secara berjamaah di masjid tercinta ini. Ketiga kalinya mohon maaf yang tak terhingga. Tadi saya sudah telepon siang hari sama Gus Fuad Idris bahwa harusnya maghrib saya di sini turut serta nisfu Sa'ban, meskipun nisfu Sa'ban yang dilaksanakan di masjid depan rumah itu kemarin malam. Tapi di sini saat ini, dan bukan hanya di sini saja, di tempat lain, di jamaah majelis taklim ibu-ibu di dekat masjid kami juga melaksanakan nisfu Sa'bannya malam hari ini. Karena saya ada acara 100 hari warga yang meninggal, sudah 1 minggu yang lalu ngasih tahu, saya hampir kelupaan. Ketika diingatkan saya bingung. Waduh, gimana ini sama Gus Fuad? Akhirnya saya telepon beliau agar saya diizinkan datang habis isya saja, dan alhamdulillah habis isya saya sudah berada di sini. Mudah-mudahan keterlambatan saya tidak mengurangi semangat Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, terkhusus yang hadir pada malam hari ini, dan juga berkenan memaafkan saya. Dimaafkan ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya sudah cukup lama saya tidak sholat di masjid ini. Kalau nggak ada kepentingan atau nggak ada acara di sekitar sini, memang jarang lewat sini ya Gus ya. Saya ketemu beliau kalau acara malam Jumat atau acara-acara ormas. Saya baru ketemu beliau, dan malam hari ini beliau berkenan mengajak saya untuk berkumpul bersilaturahmi dengan warga masyarakat jamaah Masjid Al-Muhajirin. Suatu kebahagiaan buat saya pribadi. Lama nggak bersilaturahmi, malam hari ini saya bisa bersilaturahmi di sini. Tetapi kalau beliau sampaikan tadi saya ini seorang penceramah, itu mungkin suatu yang belum tepat. Karena saya itu yang dikenalkan tukang bungkus mayat. Iya, amil jenazah. Lebih ditakuti daripada preman. Ya. Kalau preman ya artinya kalau jauh kita nggak ini, tapi kalau saya katanya ditakutin. Kalau saya sudah diundang, berarti ada warga yang meninggal. Makanya saya itu sakti. 99% orang yang saya mandikan itu meninggal dunia. Iya. Karena yang 1%-nya lagi kan anak saya mandikan kan. 99% orang yang saya mandikan meninggal, Bu. Makanya kan nakutin banget kalau saya sampai datang. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya langsung saja bahas tentang hikmah di balik nisfu Sa'ban. Tadi dalam mukadimah saya landasi dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu mau bersyukur, la in syakartum la azidannakum, janji Allah sungguh aku akan tambah nikmatku kepadamu. Jadi kalau kita mau bersyukur, apa yang kita lakukan adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan langsung ditambah nikmat tersebut. Tetapi kata Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Innanya pendek ya. Inna azabi lasyadid. Dan jikalau engkau kufur, ingkar akan nikmatku, Allah tidak langsung menghukum, tapi Allah memperingatkan, inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku sangat pedih. Artinya jangan sampai kita ini nunggu azab Allah ini diturunkan kepada kita, harus buru-buru
mengingatnya, sehingga kita pergunakan nikmat yang dikaruniakan, dipinjamkan oleh Allah sebaik mungkin. Nah, terkait dengan nikmat yang kita pergunakan untuk mensyukuri separuh datangnya malam nisfu Sa'ban, malam hari ini. Nah, sebelum saya lebih jauh, mungkin sedikit kenapa kok ada yang mengadakan malam nisfu Sa'ban kemarin malam. Itu karena menghitung mulai bulan Sa'bannya itu hari Selasa. Ya, saudara-saudara kita ada yang menentukan kalender Hijriah. Saudara kita yang Muhammadiyah itu menunjukkan awal Sa'ban mulai hari Selasa. Tetapi kalender Hijriah Indonesia negara menentukan jatuhnya awal Sya'ban itu hari Rabu. Nah, kalau yang hari Selasa jatuhnya nisfu Sya'ban kemarin malam. Tapi kalau yang mengadakan hari ini adalah Sya'bannya datangnya ahlan wa sahlan, Bapak. Mohon maaf udah dimulain dulu ini. Itu adalah malam hari ini. Tidak ada masalah perbedaan. Yang penting apa yang kita lakukan itu sama. Mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara nisfu Sa'ban, sekarang kan ada dakwah yang menyalah-nyalahkan Rejeban ya, bulan Rajab disalahkan. Nisfu Sa'ban disalahkan. Ini itu disalahkan. Ya tidak mengapa. Biarkan mereka menganggap apa yang kita lakukan ini salah, tetapi kita mengikuti penjelasan para ulama bahwa apa yang kita lakukan ini benar. Kita hidup jauh dari masa baginda Rasul dan para sahabat. Kita harus mengikuti para ulama. Nah, kalau sejarah nisfu Sa'ban ini bukan hal baru. Artinya dilakukan oleh semasa tabi'in. Tabi'in itu adalah termasuk golongan yang kata Rasulullah itu khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah orang yang dekat dengan aku. Siapa yang dekat dengan baginda Rasul? Masa kurun waktu yang bersamaan dengan Rasulullah hidup tidak lain adalah sahabat. Summal ladzi yalunahum. Kemudian orang berikutnya, kelompok berikutnya yang terbaik adalah orang-orang yang setelah sahabat, yaitu tabi'in. Summal ladzi yalunahum. Kemudian orang yang terbaik lagi adalah orang-orang yang datang setelah tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. 3 generasi umat manusia dalam kurun waktu di bawah 300 tahun. Kalau di masa itu usia rata-rata 100 tahun. Kemudian kata Rasulullah dalam hadis sahih ini, kemudian akan datang ulama-ulama yang banyak memberikan fitnah, melakukan banyak kesalahan. Jadi asal mula menghidupkan malam nisfu Sa'ban dengan zikir, dengan sholat sunat, dengan membaca Al-Quran dan hal-hal lain sebagai bentuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah diawali dari zaman tabi'in, generasi yang terbaik nomor 2 setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang menyoal ini, kita ini siapa? Kita ini bisa apa? Tahu apa tentang Rasulullah? Kalau tabi'in, katakanlah tabi'in ini adalah anak-anaknya para sahabat yang setidaknya bisa pernah dekat dengan apa yang diketahui oleh bapak-bapaknya. Sementara kita udah 1500 tahun, 1400 tahunan yang lalu. Kita jauh sekali, kok berani-beraninya nyalain apa yang pernah dicontohkan oleh para tabi'in. Ini harusnya kita ngaca diri. Ini kalau kita bicara asal mula menghidupkan nisfu Sa'ban, yaitu tabi'in yang berada di Syam. Kita kenal sekarang dengan Syria yang kemarin porak-poranda karena perang saudara. Ulama-ulama Syam dari kalangan tabi'in ini menghidupkan
malam nisfu Sa'ban dengan sholat sunnah, melakukan sholat sunnah. Yang menjadi khilafiyah sampai saat ini kan masalah sholat sunnahnya saja. Kalau sholat sunnah yang banyak dipermasalahkan, kalau kita sholat sunnahnya itu sholat nisfu Sa'ban. Kalau sholatnya sholat mutlak, sholat hajat, sholat tasbih, ya nggak jadi masalah. Itu nggak ada perselisihan karena bisa dilakukan kapan saja. Kalau ada lagi orang yang menyoal mengkhususkan malam nisfu Sa'ban suatu hal yang bid'ah, berarti kurang piknik dalam masalah pemahaman agama. Mengkhususkan suatu waktu, mengkhususkan hari, atau mengkhususkan hal-hal lain untuk beribadah itu dicontohkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Muslim mengabadikan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, dari putranya Umar ibnu Khattab, Khalifah Khulafaur Rasyidin, bahwa kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'ti masjidah Quba yaumas sabti masyian au raqiban, bahwa adalah Rasulullah itu kalau mendatangi Masjid Quba itu beliau membiasakan datangnya hanya hari Sabtu, baik beliau itu jalan kaki maupun beliau naik kendaraan. Kemudian Abdullah bin Umar ini mengikuti jejak Rasulullah, kalau mendatangi Masjid Quba adalah hari Sabtu. Ini sebagai sandaran, landasan bahwa kita mengkhususkan hari, waktu, dan lain sebagainya itu nggak ada yang salah. Cuman kadang saudara-saudara kita yang suka menyalah-nyalahkan ini ngajinya juga hari Minggu, ya kan? Hari Minggu kalau kita katakan itu tasyabuh dengan Nasrani, nggak mau. Alasannya katanya emang liburnya hari Minggu. Itu sama aja mengkhususkan hari Minggu, ya. Tidak bicara tentang hal itu panjang lebar saya, cuman ingin menyampaikan bahwa nisfu Sa'ban, menghidupkan nisfu Sa'ban dengan berbagai macam zikir, kalimah-kalimah thayyibah atau hal-hal lain, itu sudah ada yang mencontohkan terlebih dahulu ya para tabi'in. Dan kalau terkait dengan zikir, menuntut ilmu, itu tidak dibatasi dengan tempat. Hanya ada 2 tempat yang nggak boleh untuk beribadah, apalagi sholat, ya, yaitu kamar kecil dan kandang binatang, karena itu jelas najis. Selain itu kita mau sholat di tengah tanah lapang, kemudian di kebun, di sawah, selama nggak yang di tempat becek aja ya boleh. Kalau tempat becek kita sholat nanti basah-basahan, boleh melakukan hal itu. Bahkan Imam Muslim pun meriwayatkan, la yaq'udu qaumun yadhkurunallah illa khaffathumul malaikah. Tidaklah suatu kaum yang duduk bersama untuk berzikir kepada Allah kecuali dikelilingi oleh malaikat. Masya Allah. Sakingnya saja kita nggak bisa ngelihat malaikat. Kalau kita ngelihat, tentunya wah kita khusyuk banget melakukan hal ini. Wa ghasyiyahumur rahmah, wa ghasyiya alaihimur rahmah. Kata baginda Rasul, Allah akan menghamparkan kasih sayangnya. Insya Allah karena kita duduk bersama, menuntut ilmu, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka Allah akan memberikan kasih sayang luar biasa. Wa nazzala alaihimus sakinah. Kata baginda Rasul, akan diturunkan kepada mereka orang yang ahli zikir, menuntut ilmu, itu ketenangan. Dan yang terakhir, wa dzakarallahu fi man indah. Allah akan membanggakan orang-orang yang duduk bersama untuk berzikir kepada Allah ini kepada para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah pertama kita berzikir kepada Allah di Masjid Al-Muhajirin ini. Yang kedua, kalau kita bicara siapa di antara para tabi'in yang memberikan contoh untuk menghidupkan malam nisfu Sa'ban, ya, di antaranya adalah Makhul, ya, Fadil bin Ma'dan, kemudian Luqman bin Amir dan lain sebagainya. Kemudian apa yang dilakukan oleh tabi'in yang masuk kategori ulama-ulama Syam, Syria ini diikuti oleh
ulama-ulama atau masyarakat Basrah. Basrah itu adalah satu negara terbesar, bukan satu negara, satu kota terbesar, dua kota terbesar yang ada di Irak. Di sana mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Syam, yaitu menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak ibadah sunnah ataupun ibadah wajib. Yang wajib menuntut ilmu, yang sunnah melakukan sholat sunnah dan sebagainya. Nah, terkait dengan nisfu Sya'ban ini ada lagi ulama-ulama yang menentangnya, bahwa itu adalah bukan suatu hal yang disunnahkan, tapi dianggap hal yang bid'ah mungkaroh, dianggap hal yang ditentang. Ini adalah ulama-ulama Hijaz, ulama-ulama Arab Saudi. Nah, terus mana yang harus kita ikuti? Karena Islam sampai di Indonesia ini termasuk membawa ajaran adanya nisfu Sya'ban melalui kitab-kitab yang muktabar, banyak disebutkan di sana. Ya kita ngikutin yang mensiarkan agama di kita saja. Lagi pula, apa yang sudah menjadi kebiasaan al-adadu muhakkamah, kebiasaan yang sudah dilestarikan tiap tahunnya, tidak baik ketika kita tinggalkan begitu saja tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban bulan yang istimewa. Rasulullah itu melakukan puasa sunnah terbanyak setiap tahunnya adalah bulan Sya'ban. Dalam riwayat sahih Bukhari Muslim dari Siti Aisyah istri baginda Rasul sendiri mengatakan Rasulullah kadang melakukan puasa seakan-akan tidak pernah iftar, tidak pernah enggak puasa di bulan Sya'ban. Tapi kadang-kadang Rasulullah juga enggak pernah kelihatan selalu iftar, selalu tidak berpuasa, sehingga kelihatan di bulan Sya'ban enggak berpuasa sama sekali. Artinya Rasulullah kadang di bulan Sya'ban enggak puasa sama sekali, seakan-akan, bukan kok enggak puasa, tapi seakan-akan. Tapi seakan-akan juga Rasulullah itu puasa terus. Bahkan hanya tinggal sedikit di bulan Sya'ban yang beliau tidak puasa. Bahkan kata Siti Aisyah, pernah juga Rasulullah melakukan puasa penuh 1 bulan di luar bulan Ramadan, beliau melakukannya di bulan Sya'ban. Ketika ditanya oleh Rasulullah terkait dengan kenapa engkau melakukan puasa yang terbanyak, puasa sunnah di bulan Sya'ban ya Rasul? Rasul menjawab dengan tegas dalam hadis sahih, karena laporan amal yang diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala secara tahunan adalah bulan Sya'ban. Kalau mingguan hari Senin dan Kamis. Kalau harian menjelang maghrib, amalan dari pagi menjelang maghrib dilaporkan. Kalau malam yaitu menjelang subuh itu dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, aku menginginkan jika amalku dilaporkan kepada Allah, aku sedang berpuasa. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dikasih waktu berapa jam, Gus? Ya? Setengah jam. Iya, jangan lama-lama, capek juga. Lebih cepat lebih baik ikan sepat ikan gabus katanya. Lebih cepat lebih bagus. Tetapi kan ada 2 hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan hikmah ini. Ada satu kitab tipis ya. Bagi yang kita bisa membaca kitab kuning, kitab gundul bahasa Arab tanpa harokat, di-download juga ada, mau beli juga ada. Imam Abdullah Muhammad Al-Ghumari atau dibaca Al-Ghimari juga boleh, mengkarang kitab khusus tentang penjelasan mengenai nisfu Sya'ban. Kitabnya namanya Husnul Bayan fi Lailatin Nisfi min Sya'ban. Penjelasan yang bagus terkait dengan malam nisfu Sya'ban. Di sana beliau kupas semuanya. Nah, meskipun beliau mengutip 10 hadis terkait dengan fadhailul a'mal, keutamaan memotivasi orang agar semangat untuk melakukan amal ibadah. Dan beliau mengatakan hadis-hadis untuk memotivasi itu sanadnya dhaif,
ya lemah sanadnya, sanad sandaran. Ya, katakanlah Gus Fuad pernah mengatakan sesuatu kepada saya. Mungkin orang-orang menganggap saya orang yang bisa dipercaya. Kemudian saya sampaikan lagi kepada orang yang memang daya ingatnya ada kekurangan, nggak begitu nginget. Kayaknya begini deh. Kalau kayaknya berarti kan nggak inget-inget banget. Disampaikan lagi ke yang lain. Inilah yang menjadi kenapa hadis Rasul itu menjadi lemah. Karena ada penyampainya ini yang memang meragukan, atau salah satu sanad ini orangnya tukang bohong. Namanya orang tukang bohong, sekalipun jujur, sumpah demi Allah, demi Rasulullah, kira-kira orang pada percaya tidak, Ibu? Enggak percaya. Tapi kalau orang biasa jujur, sekali-kali bohong, ya enggak tahu. Ya, sekali-kali bohong, enggak tahu. Makanya kalau suami selalu jujur banget gitu, sekali-kali bohong nggak ketahuan itu. Tapi jangan, ya jangan ya Gus ya, nggak boleh. Jujur aja jujur, ya. Nggak jadi masalah hadis dhaif selama tidak dibuat hukum. Ini menghalalkan, ini mengharamkan, itu nggak masalah, ma muskilah. Tetapi kalau itu hadis dhaif buat dasar hukum, itu nggak boleh. Hadis dhaif itu untuk memotivasi, menyemangati, menyupport orang. Contoh sering kita lihat di dinding-dinding masjid atau apa, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Itu sanadnya dhaif. Hadisnya masuk kategori dhaif karena ada sanad atau penyampai berita ini orang-orang yang tidak dipercaya, diragukan kejujurannya atau daya ingatnya ini benar atau tidak. Tetapi apakah kemudian kita nggak mengikuti hadis an-nadzafatu minal iman, kemudian kita suruh jorok? Tidak kan? Innallaha thayyibun yuhibbut thayyibah. Sungguhnya Allah itu suci. Allah menyukai hal-hal yang bersih, yang suci. Makanya meskipun kebersihan adalah sebagian daripada iman ini lemah, kategori hadis dhaif, tetap kita harus suci, bersih badan, pakaian dan tempat ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi la sholata li jaril masjid ila fil masjid. Tidak dianggap sholat, tidak disah, tidak sempurna sholatnya bagi tetangga masjid yang sholatnya tidak di masjid. Lah kalau ini terus dihukumin, dipakai hukum supaya wajib. Nah kalau berhalangan atau dia non muslim atau bagaimana, ya ini hadisnya sanadnya dhaif, maka masuk kategori dhaif. Artinya nggak sempurna sholatnya. Karena tetangga masjid kok sholatnya di rumah kan nggak pantas. Gus Fuad misalkan belakang rumah begini, belakang masjid sholatnya di kamar mulu, ya nggak bagus lah. Tetapi itu bukan suatu kewajiban. Dalam pengertian bukan suatu kewajiban karena sholat berjamaah di masjid itu adalah ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib. Tetapi lebih mayoritas itu adalah sunnah muakkadah, ya karena pahalanya berlipat. Tapi bukan harus berjamaah pasti wajib, tidak. Ya sholat di rumah juga boleh. Artinya kita nggak ada referensi yang mengatakan sholat harus di masjid atau wajib di masjid, di rumah nggak sah, nggak ada. Ya, tetapi bagi tetangga masjid sholat yang bagus adalah di masjid bagi laki-laki. Bagi perempuan yang bagus di mana? Di rumah. Tetapi untuk syiar ya, untuk syiar di masjid pun nggak apa-apa kalau kita ini hidup di Indonesia. Kenapa sih? Kalau orang perempuan kayaknya barang antik banget kalau di Timur Tengah, di Arab. Iya, karena maaf, kultur masyarakat Arab itu nggak boleh melihat yang bening-bening dikit, ya kan? Iya, orang Arab kan begitu, ya. Kulturnya ya wajar saja makannya tiap hari kambing, ya, kebuli dan lain sebagainya. Ya kalau kita kan biasa-biasa aja, fan-fan saja, mau ada ibu-ibu di sebelah dan lain sebagainya. Tetapi sekarang mulai udah agak sedikit moderat juga. Wanita udah boleh belajar mobil, boleh yang lain-lain lah, boleh keluar tanpa mahram. Saya tidak akan bicara ke sana, tetapi masalah kultur kita harus pahami akan hal itu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi
nisfu Sa'ban adalah hal yang baik. Bahkan seorang ulama kondang, ya, untuk saudara-saudara kita yang berpaham Salafi Wahabi atau mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah. Dalam Majmu' Fatwanya, beliau ketika ditanya terkait dengan malam nisfu Sa'ban, orang melakukan sholat sunat di malam nisfu Sa'ban adalah hal yang baik mengikuti para pendahulu. Ini adalah Syekhul Islam loh ya. Pada masanya saat itu ditanya tentang hal itu, bahwa malam nisfu Sa'ban, menghidupkan malam nisfu Sa'ban hal yang baik, tidak ada yang salah. Tetapi kenapa pengikutnya yang biasanya mengambil referensi dari hujahnya Ibnu Taimiyah, tetapi yang begini-begini nggak dipakai? Zikir tahlil itu sampai pahalanya kepada orang yang meninggal dunia, kata Ibnu Taimiyah, kata Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Ada bacaan Al-Quran sampai, tetapi pengikutnya yang selalu menyebut-nyebut nama besarnya ini nggak ngikutin kata ulamanya, karena ya kurangnya wawasan. Banyaknya mereka itu doktrin ngajinya kan simai, nggak langsung ngaji kitabnya. Coba kalau kita ngaji kitabnya. Nah, itulah terkait dengan nisfu Sa'ban, ini luar biasa yang bisa kita lakukan, dan pastinya Allah akan membalas dengan berbagai macam kenikmatan yang selama ini sudah kita dapatkan maupun yang belum kita dapatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait Isra Mi'raj. Karena waktunya cuma setengah jam, saya udah hampir setengah jam. Isra Mi'raj itu dalilnya semua ulama, kiai, ustadz dalilnya sama, yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kan begitu. Tapi tidak semua kita ini memahami dari kandungan ayat saja, belum tentu kita memahami subhanalladzi asra, Maha suci zat yang telah memperjalankan bi'abdihi, ya, terhadap hambanya. Dari bahasa saja, kenapa Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin atau bi rasulihi bi nabiyihi? Tidak, tetapi Allah pakai abdun, kata abdun yang berarti hamba. Makanya nilai penghambaan kita ini hamba. Salah satu kenapa Allah, hikmah daripada Allah memakai kata abdun dalam masalah perjalanan ini, karena Rasulullah pernah ditawari oleh malaikat Jibril alaihi salam, tentunya sesuai izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, apakah engkau memilih menjadi seorang nabi dan raja atau menjadi seorang nabi dan seorang hamba? Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih yang kedua. Aku memilih menjadi seorang nabi dan seorang hamba. Ini adalah ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau seorang hamba, bukan seorang raja, bisa mengendalikan umat manusia saat itu, bisa memimpin dari berbagai macam agama, suku, bangsa. Beliau ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Beliau hanya bisa menghafal, tapi dipercaya oleh seluruh umat manusia pada masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Lah kalau sekarang titelnya udah bererot kata kita, ya, udah segala macam titel udah didapatkan, tetapi tidak bisa menguasai seluruh lapisan masyarakat dunia. Sehebat apapun katakanlah presiden Amerika, ada juga yang tidak mau patuh, padahal kurang bagaimananya. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi bisa mengendalikan seluruh umat manusia. Bahkan umat-umat yang lain, Yahudi, Nasrani, ketika ada hukum di dalam kitab Taurat atau Zabur atau Injil yang berat hukumannya, maka datang kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, mohon maaf, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Perasaan nggak ada nyamuk yang masuk tapi kok gatel. Ya, itu terkait dengan bahasa abdun. Ya, minal masjidil harami ila masjidil aqsa, dari masjidil haram Makkah ilal masjidil aqsa Palestina. Ya, alladzi barakna haulahu, yang diberkahi di sekelilingnya. Kalau nggak diberkahi oleh Allah, bayangkan di sana padang pasir berbatu begitu. Tetapi apa yang tidak ada di sana? Salah satu barokah dari doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di dalam Al-Quran kan disebutkan seperti itu. Maka terkait dengan hikmah Isra Mi'raj, pertama masalah penghambaan. Penghambaan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, penghambaan kita semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini makhluk, seorang hamba, sementara Allah Subhanahu Wa Taala adalah sang Khalik. Yang kedua terkait dengan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram jelas. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah pun memang tinggal di Makkah dan sudah mendakwahkan risalah beliau sampai beliau hijrah ke Madinah. Tapi Masjidil Aqsa, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan ke sana, diperjalankan ke sana, manusia tentunya kurang begitu mengenal Masjidil Aqsa Palestina. Makanya dalam sebuah hadis Rasul, orang yang sholat di Masjidil Haram atau di Masjidil Aqsa itu pahalanya 500 kali lipat dibanding kita sholat di luar Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi, ya, Haromen dan Masjidil Aqsa. Ada hadis khusus dalam Sahih Bukhari Muslim terkait dengan itu. Makanya hikmah Isra Mi'raj luar biasa. Lah kalau ada yang umroh langsung berkunjung ke Masjidil Aqsa kemudian melakukan sholat wajib, sholat fardu atau sholat sunnah, luar biasa itu pahalanya, segitu banyak lipat kalinya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat 5 waktu ini langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Perintah puasa, kewajiban puasa, kewajiban zakat, ya, kewajibannya apa namanya lagi? Itu kan semuanya melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi khusus untuk sholat Allah yang langsung. Namun demikian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu mau mendengarkan aspirasi dari orang lain. Kadang-kadang kalau kita udah merasa jadi orang hebat, menjadi pejabat, aspirasi warga masyarakat gak mau dengar, aspirasi jamaah gak mau dengar. Rasulullah mau mendengar, yaitu ketika pertama kali diperintahkan melakukan sholat 50 waktu, maka disaranin sampai terakhir. Nabi Musa alaihissalam mensarankan gak akan mampu umat Muhammad, maka sampai Rasulullah malu untuk minta keringanan. 5 ya sudah cukup lah. Padahal Rasulullah udah bolak-balik ibaratnya laporan sama Allah mohon keringanan. Ini luar biasanya sholat. Kemudian lagi, Islam adalah agama yang menghapus syariat-syariat para rasul terdahulu. Buktinya ketika di Masjidil Aqsa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam sholat para nabi dan rasul di sana. Ini artinya Islam adalah pemimpin. Barang siapa yang memiliki agama selain Islam sesuai keyakinan kita umat Islam, sesuai yang dijelaskan oleh kitab suci kita Al-Quran, maka agamanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita juga harus memahami, kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Ada saudara-saudara kita punya keyakinan agama yang lain, itu pun saudara kita. Menjadi sebagai warga masyarakat, kita tidak boleh memusuhi mereka selama mereka tidak memusuhi kita. Kita harus berbuat baik kepada mereka ketika mereka berbuat baik kepada kita. Itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi, Isra Mi'raj adalah merupakan penghibur buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah lagi dilanda kesedihan yang luar biasa.
Dua orang yang sangat mendukung dakwah beliau, pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah wafat. Nggak begitu jauh wafatnya sehingga beliau sedih. Kemudian Allah hibur dengan cara di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lagi sedih, kurang healing itu, kurang jalan-jalan, lagi sedih lah, nginep dulu lah, nyari yang tempat dingin-dingin, apa yang panas-panas. Ya. Bapak-bapak ini kalau lagi kalut di rumah, udahlah keluar sebentar, ngopi di pojokan sana apa di warung kopi. Ya sama aja. Itu zaman Rasulullah, karena zaman Rasulullah kan belum ada puncak ya. Puncak misalkan, atau hotel-hotel berbintang tempat kita refreshing ya, untuk mengupgrade apa namanya pikiran kita yang lagi gulah gulana, lagi gundah gulana. Ya cara Allah luar biasa. Semalaman dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian tidak seperti itu. Memang keimanan itu susah. Kejujuran ya, untuk hikmah di balik Isra Mi'raj, katakanlah yang benar sekalipun itu terasa pahit. Itu udah dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika cerita bahwa semalaman diperjalankan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha ini, orang-orang yang tadinya kafir, nggak mau mengikuti, nggak mau beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah tambah membencinya. Karena memang ukurannya kalau pakai logika nggak mungkin. Ya, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa aja saat itu belum ada pesawat, belum ada helikopter. Ya dipikirnya kalau pakai akal nggak mungkin, apalagi naik ke atas langit yang ketujuh. Nah kemudian lagi banyak hal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditawarin Rasulullah dalam perjalanan Isra, ditawarin oleh malaikat Jibril, ya antara apa namanya khamr walaban, ditawarin arak minuman keras sama ditawarin susu, disuruh milih yang mana. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu memilih susu. Maka hikmahnya adalah Islam ini agama yang suci, agama yang putih, yang bersih. Orang Rasulullah milih susu aja kita umatnya yang ngaprak-ngaprak. Apa ngaprak-ngaprak itu? Kita tidak mengikuti, belum bisa mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau saat itu Rasulullah misalkan minum arak? Ya kita mungkin mabuk mulu. Rasulullah milih susu aja kita tukang mabuk. Tapi masih bagus pemabuk sholat. Yang nggak bagus itu orang ahli ibadah terus mabuk-mabukan. Kalau pemabuk sholat bagus, tetapi jangan lagi mabuk sholat. Tungguin agak sadar dikit lah. Kenapa sih? Dulu Imam Ali sebelum Homer diharamkan pernah makan-makan, diundang makan-makan dan mabuk-mabukan. Nah ketika baca surat Al-Kafirun itu ya udah aprak-aprakan tadi bacanya, enggak selesai muter lagi orang mabuk suruh jadi Imam Ali. Saat itu memang minuman khamr memang belum diharamkan. Jadi para sahabat meskipun ahli ibadah pada minum minuman, tapi setelah diharamkan ya tentunya kita tidak dibolehkan. Kemudian yang luar biasa tadi bahwa sholat 5 waktu adalah petunjuk Allah, perintah Allah secara langsung. Maka disinilah sholat itu kata baginda Rasul menjadi tiangnya agama. As-sholatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamadin wa man hadamaha faqad hadamadin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, menjalankan sholat, maka dia sama aja mendirikan agamanya, menguatkan agamanya. Tapi kalau yang menghancurkan sholat, sholatnya hancur, nggak bagus, bahkan malah nggak pernah sholat, mungkin sholatnya seminggu sekali hari Jumatan, masih bagus itu. Karena ada juga sholat yang tahunan, sholatnya sunnah lagi, sholat Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan nggak pernah, tapi Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan. Ya masih bagus juga, masih mau sholat. Karena masih ada juga seorang muslim yang tidak melakukan sholat. Maka kita diperintahkan anak-anak kita yang usia 7 tahun itu udah harus diperintahkan untuk sholat. Kita ajarkan untuk sholat. Kadang-kadang perintah aja kita ini salah loh.
bahasa, melalui bahasa ini salah. Contoh, ya, sono apa ayo anakku berangkat kamu ke masjid atau berangkat kamu ke tempat menuntut ilmu, biar kamu nanti pintar dan menjadi orang yang sukses. Ini akan beda artikulasinya, pemahamannya buat si anak. Hei anakku, berangkatlah kamu sekolah, tuntutlah ilmu, biar pinter, biar jadi orang sukses, ya, dunia akhirat. Pertama, berangkatlah ya anakku, belajarlah kamu di sekolah, biar pinter, biar sukses. Sama berangkatlah ya anakku ke sekolah, belajarlah ilmu, biar pinter, biar sukses. Ini yang bagus kira-kira yang mana? Yang berangkatlah ke sekolah, belajar ilmu, biar pinter, biar sukses, atau berangkatlah belajar di sekolah, biar pinter, biar sukses. Kira-kira yang benar yang mana, Ibu, Bapak? Yang mana? Yang? Sebenarnya ini sekedar bahasa, Bu. Tapi usahakan ngajarinya yang benar. Dulu seperti belajarlah ya nak, nanti biar kamu menjadi orang yang pinter, biar kamu dapat kerjaan yang bagus. Ini katanya, kata kakek-kakek saya dulu, ajarannya Portugis. Biar pinter tetapi dapat kerjaan yang bagus. Berarti apa? Bawahan tetap. Bukan kok biar pinter nanti jadi bos. Jarang kan kita? Ya nak, biar pinter biar nanti kamu jadi pengusaha. Jarang. Yang kita pinta biasanya belajarlah yang pintar biar kamu nanti cerdas, jadi orang dapat kerjaan yang bagus. Kalau namanya masih dapat kerjaan berarti bukan bos, bawahan masih. Nah, sama seperti yang saya sampaikan tadi, hei nak, berangkatlah belajar. Nah, anak yang pertama kali diingat dalam otaknya adalah berangkat belajar. Entah itu di sekolahan, tadi mana. Ternyata di sekolahan gurunya nggak masuk karena perintahnya tadi belajar, nggak ada gurunya, dia belajar, bukan buka buku. Beda kalau anak sekarang, mungkin perintah ibunya, orang tuanya, sana berangkat sekolah, biar pinter. Ya. Akhirnya cuman yang diingat berangkat sekolah, masalah pinter, masalah belajar nomor sekian, yang penting datang ke sekolahan. Bahkan yang sering terjadi, berangkat dari rumah pakaian rapi, sampai guru nelpon udah seminggu gak masuk anak bapak, anak ibu. Lah itu kemana berangkatnya? Karena dipikirnya berangkat sekolah, karena perintahnya pertama kali berangkat sekolah. Ini sekedar hanya ucapan, tetapi ini memiliki makna yang sangat, substansinya sangat berbeda jauh. Makanya kalau anak kita suruh belajar ke masjid Al-Muhajirin misalkan, Hena sana berangkatlah belajar menuntut ilmu di Masjid Al-Muhajirin. Yang diingat anak pertama kali adalah belajar ilmu, bukan perginya ke masjid. Beda, sana berangkat ke masjid, nanti belajar. Lah nggak belajar nggak jadi masalah, yang penting kan berangkat ke masjid. Makanya pernah terjadi, ini pengalaman saya pribadi dulu ya, dulu, sekarang udah tua, udah anaknya udah banyak. Dulu itu mungkin diperintahkan orang tuanya datang ke masjid. Singkat cerita, tahu-tahu anak ini hamil, anak perempuan. Saya diprotes, saat itu saya masih bujangan. Pak Ustadz, gimana anak saya tiap sore itu berangkat ke masjid, pulangnya malam berangkat ke masjid, kok anak saya bisa hamil? Saya bilang, Bu, anak ibu itu berangkat dari rumah pakai mukena yang atasan saja, bawahannya nggak dipakai, bukan ke masjid, Bu, turun ke bawah ke wartel. Dulu kan ada wartel kan, belum ada HP, adanya wartel, warung telekomunikasi itu yang pinggir jalan. Ntar sekitar habis belajar sekitar jam 8, setengah 9 anak-anak dari masjid mau pulang, dia juga pulang dari sono arah bawah. Ya. Karena mungkin bisa jadi karena salah nyuruhnya ke masjid, bukan nyuruhnya belajar. Kalau nyuruhnya belajar pasti belajar. Jadi cuman ngelewatin masjid saja. Ya, Bapak Ibu, jadi ini terkait dengan perintah kita untuk putra-putri kita, ajarkan sholat. Bahkan ulama membolehkan kita memukul, tidak menyakiti, agar anak kita mau sholat. Tetapi kalau zaman sekarang, kalau kita napok anak kita nanti kena HAM, malah kita dipidana. Ini kan serba salah. Agama membolehkan memukul anak kita kalau nggak mau sholat, usia al-ashir, usia 10. Tapi mukulnya kan tentunya mukul yang tidak menyakitkan. Dulu kalau orang-orang tua saya, waktu saya di kampung, kalau dipukul itu pasti pantat.
Karena pantat ini nggak bakalan apa-apa orang tebel. Ya kalau sekarang naboknya muka jebret beginilah udah bekas tangannya kelihatan dah. Kalau nggak sampai bonyok nggak boleh. Kalau orang dulu pasti pantat. Tapi memang zaman dulu zaman sekarang beda bu. Saya ingat dulu kecil nggak mau ke masjid sholat maghrib. Awas kalau nggak mau sholat maghrib di masjid nggak saya kasih makan. Itu ketakutan padahal makan tiap hari ya makan sendiri nggak disendokin loh. Lah kalau sekarang anak digituin, sana pergi ke masjid salat. Nanti nggak saya kasih makan. Lah makan kan bisa nyari sendiri pasti gitu kalau anak sekarang. Ya, beda zaman harus beda cara supaya kita bisa mengarahkan putra-putri kita. Bapak Ibu jemaah, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah cukup belum, Gus? Wah, udah cukup karena saya udah gerah juga ini udah keringetan. Ya. Terima kasih. Ya kalau tadi belum sempat kenalan, saya yakin nggak kenalan juga banyak yang kenal di sini. Pokoknya Pak Amil gitu aja, ya. Ya kalau urusan jenazah saya ahlinya, ya. Tapi kalau urusan ceramah mungkin ada yang lebih hebat lagi dari saya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, dimengerti dan bermanfaat buat saya pribadi dan jamaah kaum muslimin muslimat semuanya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesalahan dari saya pribadi mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dimaafkan, diridhokan ya Bapak Ibu ya. Kalau belum dimaafin, belum diridhoi, saya masih berdiri terus, ngomong terus. Udah kan, udah dimaafin kan? Alhamdulillah. Demikian, sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan khilafan. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah adanya, demikianlah sambutan ajaran ilmu yang telah diberikan oleh Haji Hashim Mas'ud, dan tentunya kita lebih yakin akan keberadaan hari Nisfu Sya'ban yang kalau kita itu dari kecil kita